Ikan batu. Ikan ini pasti nggak bakal menang deh kalau ikut kontes kecantikan, kecuali kalau kategorinya diganti jadi ikan paling batu sedunia. Mata kecilnya nggak bisa mantulin cahaya dan kulitnya sangat kasar, jadi tubuh mereka bisa nyaru dengan lingkungan sekitar. Kepalanya gede, mulutnya lebih gede lagi, dan rumahnya dipenuhi batu. Kalaupun kamu lagi nyantui di pantai yang jauh dari air, kondisimu belum tentu aman-aman aja loh. Ikan ini bisa kuat berada di luar air sampai 24 jam. Jadi kalau kamu nggak sengaja nginjek atau megang ikan batu, nasibmu bakal apes. Duri sirip punggungnya mengandung bisa yang sangat ampuh. Dan bisanya ini akan nyembur keluar saat mereka keinjek dan menyebabkan kelumpuhan atau gagal jantung. Jadi si korban harus segera ditangani. Pantas aja kan kalau ikan batu termasuk hewan yang paling berbahaya di dunia air. Kamu perlu selalu waspada saat melewati area berbatu karena mereka suka ngumpet di situ. Ikan naga laut dalam. Seandainya ada kontes ikan paling nyeremin di dunia laut, pemenangnya pasti ikan naga laut dalam. Kulitnya licin, tanpa sisik, giginya besar, dan wajahnya kurang menarik. Jadi kita harus menjauhinya. Mereka suka berenang di perairan paling gelap dan dingin pada kedalaman 200 sampai 1.800 meter di bawah permukaan laut. Sama kayak beberapa hewan lain di video ini, ikan naga laut dalam mengandalkan tubuhnya yang bercahaya untuk nangkep mangsa. Mereka juga punya jumbai gantung berujung cahaya merah yang memanjang dari rahang bawah. Banyak ikan sering mengira cahaya kecil ini sebagai mangsa, jadi mereka akan terpancing untuk mendekat. Wah, keren juga nih trik berburunya. Salut! Ikan fangtooth. Palung Mariana adalah palung bawah laut yang kedalamannya hampir 11 km di bawah permukaan laut. Udah pasti dalam banget kan? Meski para saintis udah tahu keberadaannya, palung ini masih jadi salah satu tempat yang paling jarang dieksplorasi di planet kita. Lokasinya paling dalam di seluruh lautan di bumi. Dan meskipun di bawah sana ada banyak hewan yang belum dikenal, para saintis sudah cukup puas melihat fangtooth. Nama fangtooth emang cocok banget disematkan pada ikan ini. Lihat aja tuh giginya. Ikan ini termasuk karnivora dan mereka bisa melahap semua makanan yang udah nyangkut di sela-sela gigi runcingnya. Fangtooth mengandalkan kemoresepsi untuk nyari mangsa. Jadi, mereka bisa ngerasain residu kimia yang berasal dari organisme hidup lain di laut dalam. Tubuh mereka nggak punya sel penghasil cahaya seperti kebanyakan ikan laut dalam lainnya. Di bawah sana juga gelap gulita. Jadi apapun yang ada di depan mereka pasti langsung dilahap. Meski kelihatannya remin banget, fangtooth ini nggak mengancam kita kok. Ukuran tubuhnya cuma sekitar 20 cm. Tapi aku tetap ogah lah papasan sama ikan ini. Dunkleosteus. Ikan prasejarah yang dikenal sebagai T-Rex laut ini ternyata nggak punya gigi loh. Sebagai gantinya, mereka punya pelat tulang super kuat dan gigitannya termasuk paling kuat di kalangan monster yang seukuran. Hiu goblin. Kalau menurutmu, film-film hiu itu udah nyeremin, hewan yang satu ini pasti bakal bikin kamu nggak mau main di laut. Tapi tempat hidupnya di kedalaman 900 meter kok. Jadi kemungkinan besar kamu nggak akan melihat mereka secara langsung. Hiu goblin mirip banget kayak persilangan antara hiu dengan monster di film horor. Poncongnya mirip pedang dan rahangnya menonjol. Gak kayak hiu lain yang warnanya abu-abu, hewan nyeremin ini berwarna pink. Tapi selain perangainya yang nyeremin, kira-kira apa aja sih yang udah diketahui para saintis soal hiu goblin ini? Ternyata belum banyak. Mereka cuma tahu kalau hiu ini bisa tumbuh sampai 5 meter. Jadi harus ada penelitian lain yang lebih mutakhir. Kira-kira kamu berani neliti hiu goblin gak nih? Nah, ternyata hiu juga gak tidur loh.
banyak spesies hiu harus tetap mengalirkan air ke dalam insang untuk mendapatkan oksigen. Jadi mereka nggak bisa tidur nyenyak kayak kita. Mereka harus tetap setengah bangun selagi tidur. Bahkan, kebanyakan hiu nggak nutup mata mereka sama sekali. Hiu pemotong. Hewan laut ini bisa diibaratkan kayak karakter film horor di dunia nyata. Gigi bawahnya lebih besar dan tajam, sedangkan gigi atasnya jauh lebih kecil. Hiu ini punya kebiasaan memakan giginya yang udah tanggal untuk menjaga kadar kalsium di dalam tubuh. Wah, cerdas juga ya solusinya. Hiu berjumbai. Kalau ngelihat hiu ini, seolah-olah kita lagi menapaki zaman prasejarah. Bahkan, menurut para saintis, hiu mirip belut ini nggak banyak berubah sejak leluhur pertamanya hidup di laut dalam. Makanya, mereka juga mendapat julukan sebagai fosil hidup. Hiu berjumbai punya 25 baris gigi tajam yang menghadap ke belakang. Dan totalnya ada 300. Gigi ini mampu mencengkram dan menahan mangsa kuat-kuat biar mereka nggak bisa lolos. Fakta ini juga termuat dalam studi awal hiu yang diterbitkan di Buletin Institut Essex pada tahun 1884. Tapi para perenang masih bisa bernafas lega sih, sebab hiu berjumbai hidup di kedalaman 120 sampai 1.300 meter di bawah permukaan laut. Jadi kemungkinan besar mereka nggak bakal ketemu sama hiu berjumbai. Itu cuma kemungkinan loh ya. Apa jadinya ya kalau hiu ini harus meriksain giginya ke dokter? Pasti dokter gigi bakal kerepotan. Northern Stargazer. Coba deh amati bentuknya. Kamu pasti nggak bakal mau kan ngelihat Northern Stargazer di dasar laut? Hewan garang ini nimbun tubuhnya di bawah pasir sambil ngeliatin sedikit wajahnya untuk nunggu mangsa. Wobegong berjumbai. Hiu karpet ini suka rebahan di dasar laut sambil nungguin mangsanya datang. Hiu hantu Australia. Hewan laut yang satu ini sebetulnya bukan hiu, tapi ikan yang sangat ramping. Dan mereka juga dijuluki sebagai fosil hidup karena tubuhnya gak mengalami perubahan selama 400 juta tahun terakhir. Hiu dan manusia diyakini punya leluhur yang sama, dan mereka hidup sekitar 440 juta tahun yang lalu. Meski proses evolusinya berlainan, hiu dan manusia masih punya beberapa keterkaitan. Bahkan, genom hiu gajah mirip banget kayak genom manusia. Liopleurodon. Daftar hewan laut garang ini masih kurang lengkap tanpa Liopleurodon, si gahar dari zaman prasejarah. Reptil laut karnivora ini hidup selama tahap Calovium pada masa Jura Tengah dan panjang tubuhnya hampir 3 meter. Para saintis meyakini Liopleurodon berkembang pesat di palung laut dalam karena mereka bisa berenang sampai jauh. Bentuk alat geraknya juga mirip dayung. Liopleurodon nggak bisa melecutkan tubuh mereka ke arah mangsa seperti hewan lain. Tapi mereka bisa mempercepat gerakan, kemudian menyergap si mangsa tanpa ampun. Liopleurodon juga punya moncong panjang untuk mendeteksi mangsa. Bahkan, para saintis meyakini Liopleurodon nggak perlu mengandalkan penglihatan mereka untuk berburu. Makanya, hewan ini bisa hidup di palung Mariana yang gelap tanpa kendala. Liopleurodon punah sekitar 150 juta tahun yang lalu saat mereka memperebutkan mangsa dengan reptil laut lain. Ada untungnya juga ya hewan ini nggak hidup di zaman now. Padahal baru 5% lautan kita yang telah dieksplorasikan, tapi para penghuninya kelihatannya remin. Nggak kebayang sih, pasti banyak banget tuh jajaran hewan lain yang mendiami laut dalam. Hiu bermulut besar. Hiu ini termasuk hewan penyaring yang baik sama kita loh, tapi mulut besarnya tetap kelihatannya remin sih. Sama kayak hiu penjemur, hiu ini juga berenang sambil ngebuka mulutnya lebar-lebar.
belut pelikan. Perut mereka bisa melebar untuk melahap mangsa yang tubuhnya 2 kali lebih besar. Cuma dalam sekali hap, rahangnya yang unik bisa numbuh sepanjang 60-90 cm. Kamu bisa ngelihat batang kayu besar itu kan? Tapi kok cuma teronggok di dasar laut ya? Jangan-jangan itu bangkai kapal tua? Atau mungkin harta karun, emas, dan berlian? Asik! Bisa tajir melintir nih. Makin didekati, kok makin kelihatan aneh. Waduh, ternyata bisa berenang. Itu sih bukan hiu ataupun lumba-lumba, tapi buaya air asin. Oke, tenang dulu. Kalau kamu melihat reptil ini di lautan, kemungkinan besar nggak akan ngincar kamu sebagai mangsa. Buaya punya katup khusus di bagian tenggorokan untuk membantunya berenang di bawah air. Tapi tetap aja mereka bisa sewaktu-waktu menggigit kan? Buaya air asin berenang ke daratan terdekat dengan berseluncur agar cepat sampai. Mereka nggak mungkin nebeng kapal feri kan? Dan kalau kamu melihat hewan ini di kejauhan, jangan langsung panik. Pokoknya jangan buru-buru berenang ke pantai, karena mereka suka menyergap mangsa di perairan dangkal. Tapi kayaknya seru deh kalau buaya ini ketemu sama hiu putih besar. Si hiu pasti seneng banget kan dapat mangsa segede buaya.